Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah, ikhwani fid din, tullabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Jalla wa Ala dan senantiasa bersyukur atas segala penjagaan, kebaikan, limpahan nikmat dan karunia yang tiada tara, yang tidak henti-hentinya senantiasa Allah hadirkan terus dalam kehidupan kita semuanya. Maka tentu saja nikmat yang paling agung adalah kembali kita fahamkan pada diri kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari seluruh barisan kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah. Dan juga termasuk nikmat yang begitu jelas ditunjukkan melalui hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terkait dengan keadaan kita yang hadirnya kita saat ini adalah sudah dalam waktu yang semakin dekat. Sungguh benar-benar akan datang kepada kita, yakni Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang nyatanya sore hari ini kita akan memasuki penghujung hari di bulan Sya'ban tanggal 28 ya. Maka kalaulah digenapkan bulan Sya'ban 30 hari, maka tersisa 2 hari benar-benar akan datang kepada kita, yakni Ramadan. Maka terkait dengan disampaikannya usia seorang mukmin atau mukminah ke dalam Ramadan, itu pun sungguh merupakan nikmat yang sangat agung, karunia yang sangat besar, yang tentu saja kita pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau dengan doa Allahumma ballighna Ramadan, boleh. Wahai Allah, sampaikanlah jiwa kami ke dalam Ramadan. Atau doa yang oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dinukilkan dari ulama-ulama salih terdahulu sering berdoa Allahumma sallimni li Ramadan. Wahai Allah, selamatkanlah diriku menuju bulan Ramadan, artinya sampaikan. Wasallim Ramadanali, dan selamatkanlah Ramadan untukku, artinya tatkala nanti sudah hadir di Ramadan, kita semua selamat, bisa sukses beribadah maksimal di dalamnya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan selamatkanlah bulan tersebut dari amal-amal yang telah aku kerjakan seluruhnya menjadi amalan yang diterima. Kenapa? Karena memang sampainya jiwa kita ke dalam Ramadan itu sungguh merupakan perkara nikmat yang sangat besar yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya melalui riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni tentang kisah 2 orang sahabat ya, yang sama-sama starting awal berislamnya barengan. Ya. Jadi ada 2 orang sahabat dikisahkan dari perkampungan Bali, min Bani Qudo'ah, dari kabilah Bani Qudo'ah. Aslama,
ya, kana rajulani min baliyin hayyin min Qudha'ah. Diceritakan ada dua orang sahabat dari perkampungan Bali ini, dari Banu Qudha'ah, aslama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya berislam bareng, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya berislam sama-sama. Berarti kalau bahasa kita hijrahnya bareng, gitu ya. Starting mulai argo pahala dan dosanya barengan, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Fastushhida, ya. Yang salah satunya ternyata lebih dulu Allah wafatkan dengan cara wafat mati syahid. Ya, mati syahid dulu jelas di medan qital, peperangan, dan sahabat semua pasti paham tentang kemuliaan dan agungnya pahala wafat di medan jihad, mati syahid. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Ruhnya yang mati syahid sudah berterbangan di atas surga. Nabi menyebutkan yang mati syahid kelak akan dapat 70 bidadari dan seterusnya. Dan yang satunya lagi yang berislam bareng dalam riwayat tersebut, yakni Allah panjangkan umurnya sampai akhirnya dia berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Yang satu sudah meninggal syahid, tidak berjumpa dengan Ramadan, yang satunya panjang umurnya sampai ketemu Ramadan. Ya. Maka ternyata sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi. Ketika sudah mendengar kisah ini dari Nabi, kemudian bermimpi. Maka ketika dalam mimpinya Allah perlihatkan kepada Thalhah surganya Allah. Dan ketika diperlihatkan surga, Thalhah dalam mimpinya mendapati ternyata yang hidup 1 tahun lagi berjumpa dengan Ramadan, udkhila al-jannah qabla asy-syahid. Ternyata dia dimasukkan oleh Allah lebih dulu dibandingkan dengan yang mati syahid. Padahal sahabat semua paham ya, karena kemuliaan tertinggi seorang mukmin adalah mati syahid. Tapi ternyata dalam mimpinya Thalhah diperlihatkan yang sahabat yang berumur panjang ketemu dengan Ramadan, nanti di surga Allah masukkan lebih dulu daripada yang wafat syahid. Maka kata Thalhah bin Ubaidillah, fa'ajabtu, aku pun keheranan, bingung kok bisa. Ya. Akhirnya fadzakartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun menceritakan. Keesokan harinya aku menceritakan apa yang aku dapati dalam mimpiku tersebut. Ya. Maka Nabi jawabannya bukan benar mimpimu tersebut, tapi dengan isyarat Nabi ini mimpi Thalhah itu dibenarkan. Kata Nabi, bukankah sahabat yang ketemu dengan Ramadan lagi dia menambah pahala ibadah saum Ramadan ya? Bukankah sahabat yang usianya sampai lagi ke dalam Ramadan, dia pun sudah menambah pahala sholatnya, kata Nabi, sekitar 6.000 rakaatin. Dia sudah menambah sekitar 6.000 rakaat sholat fardunya. Ya, kalkulatornya cepat ya. Sehari semalam berapa rakaat? 17 kali 1 tahun dalam hijriah berapa? 354, ya sekitar 6.000-an. Au kada wa kada, kata Nabi, bukankah berarti dia sudah menambah pahala sholatnya juga sekian ribu rakaat, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka jawaban Nabi kepada Thalhah bin Ubaidillah, kata beliau, fama bainahuma ab'adu bainas sama'i wal ar, maka benar jarak di antara keduanya adalah lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Yang mana yang langit? Yang syahid atau yang ketemu Ramadan lagi? Yang ketemu Ramadan lagi. Iya. Kata Nabi sampai jarak kemuliaan seperti itu, menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita yang kembali berjumpa dengan Ramadan di tahun berikutnya, benar-benar itu karunia yang agung ya. Maka di antara para ulama semisal Fadilatul Syekh ya Al-Khaslan rahimahullah menyebutkan paling tidak 3 faidah dari hadis tersebut. Ya. Dan insyaallah pembahasan kita di majlis sore hari ini ya, di pertemuan bulan Sya'ban sebelum Ramadan akan membahas tentang bagaimana bekal terbaik kita untuk bersiapan beribadah di dalam Ramadan mubarak ya. Tapi kata para ulama semisal Syekh Al-Khaslan menyebutkan paling tidak ada 3 pelajaran dari hadis Thalhah bin Ubaidillah tersebut. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama kata beliau, hadis ini mengisyaratkan perjumpaan jiwa seorang mukmin dan mukminah sampai ke dalam Ramadan itu sungguh nikmat yang sangat agung. Maka tampakkan ya, kesyukuran atas nikmat tersebut termasuk yakni dengan zuhuru al-farah
tampakkan dengan kegembiraan. Ya. Penuh kegembiraanlah jiwa-jiwa mukmin ketika Allah sampaikan dirinya ke dalam bulan Ramadan. Ya. Apalagi kalau kita mengetahui perkataan yang diisyaratkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, sekiranya kalau ada yang ternyata tidak bergembira sampai ke dalam Ramadan, kalau menurut perkataan beliau itu hanya menimpa 3 model manusia. Ya. Kalau ada yang tidak bergembira dirinya sampai ke dalam Ramadan, melalui perkataan beliau kemungkinan dia adalah salah satu dari 3 model manusia. Siapa yang pertama? Kafir. Ya. Melalui isyarat ucapan beliau, kaifa la yubsirul mu'min, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira. Jadi mustahil kalau mukmin tidak bergembira. Ya, dan Allah masih menjaga nikmat karunia terbesar tersebut kepada kita, nikmat keimanan. Maka tatkala kita masih mengaku mukmin, pasti kita bergembira. Ya. Kenapa? Ibnu Rajab perkataannya diambil dari hadis Nabi tentang paling tidak 3 keutamaan Ramadan: pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira? Atas sebab apa? Kata beliau, yakni yuftahu fihi abwabul jinan. Yang di dalam Ramadan tersebut Allah bukakan semua pintu surga. Kan mustahil ya. Ada kabar seluruh 8 pintu surga yang kita perjuangkan kehidupan di dunia ini untuk sama-sama selamat masuk ke dalamnya, terbentang peluangnya lebih besar, kemudian tidak bergembira, kan mustahil. Gitu ya. Artinya peluang melakukan amal kesolihan, kebaikan lebih mudah seharusnya di bulan Ramadan. Maka melalui perkataan beliau, hati-hati. Kalau yang tidak ada kegembiraan berjumpa Ramadan, yang pertama kemungkinan dia adalah orang kafir. Kalau benar beriman, pasti bergembira. Iya. Dengan dibukakan pintu surga. Dalam riwayat Tirmizi, walam yuglaq minha babun, dari 8 yang dibuka tersebut tidak ada satupun yang tertutup. Semakin ditegaskan oleh Nabi, semuanya dibuka. 8 pintu surga. Meskipun di lapangan orang kafir juga bergembira, sebetulnya memperlihatkan kegembiraan berjumpa dengan Ramadan ya. Tapi kegembiraan mereka bukan kembali kepada hadis Nabi yang maknanya Ramadan penuh dengan keberkahan, bukan. Mereka mah hanya berhenti pada kebaikan yang bisa mereka raih dari keuntungan dunia saja. Buktinya memang ya rame lah ya. Rame ya. Perputaran jual beli, budget rumah muslim pun Ramadan ternyata lebih besar pengeluarannya gitu ya. Ya mungkin ketika mereka yang banyak berniaga ataupun apa, sampai di antara mereka ada yang bilang apa, orang kafir bilang apa? Berkah ya Ramadan. Lah berkah apa buat ente? Berkah ujung-ujungnya duit gitu ya. Bukan berkahan yang sebagaimana keberkahan yang tertinggi yang disebutkan dalam keterangan-keterangan dalil yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman ya. Tapi intinya kembali kepada makna tersebut, orang kafir enggak bergembira. Yang kedua, siapa yang kemungkinan tidak bergembira berjumpa dengan Ramadan melalui isyarat perkataan Ibnu Rajab, kata beliau, wa kaifa la yubsirul mudnibu, bagaimana mungkin seorang yang pendosa tidak bergembira? Anda tanya, semua dari kita pendosa atau bukan? Iya. Semua dari kita pendosa, banyak dan sering melakukan dosa. Iya. Karena ini telah menjadi sifat kita. Dengan hadis yang sama-sama kita pahami, Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'un, setiap anak Adam pasti banyak dan sering melakukan dosa. Maka tatkala semua dari kita banyak dosanya, bagaimana mungkin kita tidak bergembira? Kata Ibnu Rajab, tuglaku fihi abwabun niran, yang di dalam Ramadan tersebut Allah tutup semua pintu neraka. Dalam riwayat Tirmizi, walam yuftah minha babun, satupun gak ada yang terbuka. Berapa pintu neraka? 7 ya. Dalam surah Al-Hijr ya. Laha sab'atu abwabin ya. Dia memiliki 7 pintu. Min kulli babin juz'un maksum ya. Yang pada setiap pintu tersebut sudah ada bagian-bagian balasan dari orang-orang yang berbuat durhaka atau dosa ya. 7. Satu tidak ada yang terbuka satupun. Ulama menyebutkan maknanya, 1, luasnya ampunan Allah untuk kita raih. Yang kedua, yakni peluang melakukan kemaksiatan lebih sulit.
ya, di dalam Ramadan. Bahkan di penghujung hadis Tirmidzi dipertegas oleh Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah. Dan di dalam Ramadan tersebut ada pembebasan vonis dari azab neraka. Allah Maha tahu ya, dari seluruh hamba-hambanya sebetulnya perjalanan akhirnya, ini akidah kita ya. Sebetulnya Allah sudah tahu si fulan masuk neraka atau surga. Allah sudah tahu. Gitu ya. Tapi di antara keistimewaan Ramadan, si fulan yang sudah divonis masuk neraka, ternyata ada yang dibebaskan oleh Allah dari vonis tersebut. Dan kata Nabi, kapan itu terjadi? Wa dzalika kullul lailah. Pembebasan vonis dari azab neraka itu terjadi pada setiap malam. Dengan keterangan hadis ini pun bantahan ya bagi sebagian yang membagi-bagi sepertiga ya. Sepertiga, 10 pertama apa? Rahmat gitu ya. 10 kedua maghfirah, 10 ketiga pembebasan dari api neraka. Ternyata kata Nabi, pembebasan dari api neraka itu adalah setiap malam. Berarti full. Ya full 1 bulan penuh rahmat, full 1 bulan maghfirah, full 1 bulan pembebasan dari api neraka. Berarti siapa yang tidak akan bergembira berjumpa Ramadan yang tidak punya dosa? Tapi kalau ada yang bilang tidak punya dosa, bahasa kita mah cuma ngaku-ngaku doang ya. Berarti yang tidak bergembira siapa? Yang ngaku-ngaku nggak punya dosa. Padahal kita semua paham ya perkataan Imam Waqi apa? Laukana likulli dunubin rihun ma aqdaru minna ahadun ayyajlisa alayya. Ya, kalaulah pada setiap satu dosa yang kita lakukan mengeluarkan bau busuk, sungguh tidak ada seorang pun yang mampu di antara kita duduk berdampingan begini, nggak ada. Bau semuanya. Gitu ya. Maka tatkala kita mengaku semua kita adalah pendosa, banyak dan sering melakukan dosa, maka kita pasti bergembira berjumpa dengan Ramadan, karena di sana pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas, ya. Dan yang ketiga, siapa yang kemungkinan tidak bergembira berjumpa dengan Ramadan, yakni orang gila, ya, nugelo, ya. Orang gila asli, ya. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, wa kaifa la yubsyirul aqil, bagaimana mungkin orang yang akal sehatnya masih berfungsi tidak bergembira? Mustahil. Ya, kalau yang akal sehatnya masih terjaga, mustahil tidak bergembira berjumpa dengan Ramadan. Kenapa dia pahami biwaqtin tughallu fihi asyayatin wa maraddatal jin, ya. Di waktu yang Ramadan tersebut Allah belenggu syaitan dan gembong-gembong jin. Allah belenggu, yang menunjukkan pergerakan mereka untuk memperdaya, untuk menggelincirkan, untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah melakukan dosa dan maksiat tidak leluasa sebagaimana pergerakan mereka di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau ditanya, insya Allah antum sudah paham ya, makna hadis ini yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah iya, makna zahir yang diambil betul, bahwasanya itu bukan kiasan hadis tersebut, tapi benar-benar Allah belenggu syaitan tersebut, ya. Dan antum pun sudah paham ya, ketika ada pertanyaan, Ustadz kalau benar syaitan dibelenggu, kenapa masih ada yang maksiat di dalam Ramadan? Kita jawab dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, rahimahullah. Kata beliau, yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan karena 11 bulan perjalanan kehidupannya terus melakukan dosa dan maksiat, sebelum datang Ramadan dia tidak bertaubat. 11 bulan dia terus digembleng oleh syaitan menjadi pelaku dosa, tidak bertaubat. Masuk ke Ramadan syaitannya dibelenggu, maka dia sudah sukses kaderisasinya, ya. Berarti manusianya sudah maksiat sendiri, nggak usah digagu, ya, nggak usah digoda, juga emang doyan maksiat, jalan sendiri, ya. Meskipun ada ulama yang membawa makna yang lain, yakni pergerakan tipu daya dan gangguan syaitan tidak begitu leluasa di dalam Ramadan, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Maka melalui perkataan Ibnu Rajab, tatkala semua dari kita adalah beriman, tatkala semua dari kita adalah mengaku banyak dosa, dan semua dari kita masih memiliki akal sehat, maka dipastikan tampakkanlah kegembiraan ketika Allah sampaikan diri kita masuk ke dalam Ramadan, ya. Allahumma balighna Ramadan, ya. Baik, kembali dari mana hadis tersebut? Yang pertama adalah tunjukkan kegembiraan, karena sungguh perjumpaan dengan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar, ya. Hal ini pun sudah dicontohkan oleh Nabi. Ketika datang Ramadan, Nabi menyebutkan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan. Dalam riwayat yang lain, atakum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Kata para ulama, ini menunjukkan informasi dari Nabi mengandung makna kegembiraan, ya.
Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, dosa yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni. Surga pertama diketuk dan dibuka oleh beliau, Nabi tetap bergembira, ya, dengan kebaikan yang berlimpah yang Allah simpan di dalam Ramadan tersebut. Yang kedua, kata para ulama dari hadis tadi ya, yang tentang Tolha bermimpi orang yang dipanjangkan 1 tahun usianya ke dalam Ramadan lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga daripada yang mati syahid. Yang kedua, kata para ulama, buktikan kesungguhan kita beramal solih ketika nanti sudah hadir sama-sama di dalam Ramadan, ya. Karena kegembiraan atas bersyukur nikmat besar berjumpa Ramadan tidak ada manfaatnya. Kalau ternyata Allah kabulkan doanya masuk ke dalam Ramadan, namun ternyata di Ramadan dia gagal. Dia banyak menyia-nyiakan jalan-jalan kebaikan, peluang emas, ketaatan, ya. Kalau bahasa para ulama sekarang apa? Ramadan itu ada medan lomba main di level terbaiknya orang-orang beriman, ya. Itu level terbaiknya orang-orang beriman untuk berlomba-lomba meraih pahala di sisi Allah, ya. Kalau event perlombaan mungkin sebagian juga menyebutkan ya olimpiadenya orang-orang beriman, ya. Dan durasinya bukan hanya 1 hari atau sepekan, tapi 1 bulan. Maka buktikan kesungguhan beramal ibadah di dalamnya. Sebagai konsekuensi benar-benar jujurnya bersyukur kita, bergembiranya kita berjumpa dengan Ramadan tersebut. Kenapa? Agar jangan sampai terjadi, mungkin kalau istilah kita, naudzubillah, sampai jatuh pada perkara nikmat membawa sengsara, ya. Berjumpa dengan Ramadan kenikmatan, tapi akhir Ramadan menjadi sengsara. Kenapa? Hadis yang terkenal, ya. Insyaallah antum pun sering mendengar hadis ini. Ini ketika Nabi SAW sedang naik mimbar, ya. Maka tiba-tiba Nabi amin berapa kali? 3 kali, ya. 3 kali, ya. Hadis yang sahih, hadis akan kita bacakan, ya. Meskipun masih ada yang menyebarkan hadis-hadis yang palsu, ya. Karena aminnya Nabi ternyata isinya lain, ya. Ketika celakalah istri yang belum minta maaf sama suami, tetangga yang belum minta maaf sama tetangga yang lainnya, gitu, ya. Malah sering ini yang sering disampaikan. Wallahul musta'an. Yang sahih itu adalah betul, ya. Redaksi awalnya betul mereka juga, ya. Karena sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, fayaqulu amin amin amin, maka kemudian Nabi berkata amin amin amin, ya. Kemudian fa'ajabat ashabun Nabi, maka para sahabat terheran-heran, karena sahabat paham benar atau ya yang namanya makna dari amin itu apa? Istajib du'ana, kabulkanlah ya Allah doa kami. Mereka tidak mendengar ada doa, tiba-tiba ujug-ujug Nabi amin, gitu, ya. Maka tatkala Nabi selesai turun dari mimbar, barulah para sahabat bertanya kepada Nabi, ya, apa yang kau aminkan tadi? Baru Nabi menjelaskan, atani Jibril, tadi itu datang kepadaku Jibril, ya. Kemudian dia berkata kepadaku, aku akan berdoa kepada Allah, aminkan oleh dirimu, ya. Maka isi doanya 3, ya. Yang salah satu dari isi doa tersebut, kata Nabi SAW adalah Jibril berdoa, rogima anfu abdin man adraka Ramadan falam yugfar lahu thumman salakha falam yugfar lahu, ya. Hadis ini dalam lafaz milik Imam Bukhari. Adapun yang satu tambahan, satu golongan adalah yang membersamai orang tua di usia senja kemudian tidak masuk ke dalam surga, itu lafaznya milik Imam Muslim, ya. Milik Imam Muslim. Tapi yang menjadi poin kita, salah satu doa Jibril dari 3 tersebut adalah rogima anfu abdin, ya. Rogima anfu itu bahasa kita mah tikusruk, ya, tersungkur, ya, nyuksruk, gitu, ya. Bahkan kata Imam Nawawi, rogim itu adalah kerikil-kerikil yang ada di padang pasir yang lebih cenderung keadaan kerikil tersebut tajam. Hampir-hampir para sahabat yang melewati kerikil tersebut pasti harus pakai alas kaki karena sakit kalau tidak pakai alas kaki. Kebayang, ya, nyuksrukna tersungkurnya itu ke pasir-pasir yang tajam. Namun maknanya adalah binasa atau celaka atau sengsara atau makna yang semisalnya. Jadi kata Jibril, celakalah, binasalah seorang hamba, siapa yang dirinya berjumpa kembali dengan Ramadan sampai Ramadan selesai, dirinya masih ada ikut lebaran nanti, ya.
Tapi kenapa jadi binasa? Padahal berjumpa dengan Ramadan, hari-hari bersamanya adalah nikmat yang sangat besar, kemudian menjadi binasa, kemudian menjadi sengsara. Kata Nabi, falam yughfar lahu. Ya. Karena dia dengan kebersamaan Ramadan tidak berhasil meraih magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Naudzubillah, tidak berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Amr bin Qais rahimahullah, "Man lam yughfar fi Ramadan, la yughfar fi ma siwah." Siapa yang tidak sukses diampuni oleh Allah di dalam Ramadan, apa kata orang Cikarang, tong ngarep lah gitu ya. Jangan berharap bisa mendapatkan ampunan di bulan selain Ramadan. Artinya peluang untuk meraih ampunan di sisi Allah di bulan Ramadan itu benar-benar yang paling luas. Kesempatan emas saja gagal, apalagi kesempatan-kesempatan kecil yang lain. Iya. Hati-hati. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal. Dan yang ketiga kata para ulama dari kisah hadis Thalhah bin Ubaidillah tersebut, jangan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di waktu Ramadan yang lalu. Kelalaian, menunda-nunda amal, itu ya. Banyak targetan yang tidak tercapai. Padahal sebetulnya targetnya realistis, sebetulnya harusnya bisa gitu ya. Khatam 3 kali realistis ya. Mudah-mudahan gak ada dari kita yang ngaku-ngaku sok sibuk lah ya. Sibuk Ustadz, kayaknya 3 kali khatam gak mungkin. Sesibuk apa gitu ya. Karena kan kalau antum 1 kali khatam di bulan yang lain udah biasa, meren. Satu kali di bulan yang lain biasa kan dia? Biasa nggak nih? Hah? Syawal sampai Sya'ban 1 kali khatam, sekali bulan sekali khatam, udah biasa kan? Jangan senyum-senyum aja. 1 hari 1 juz sudah biasa kan ya? Mudah-mudahan. Maka Ramadan ya, tatkala di antara keutamanya syahrul Quran ya kita tambah, perbanyak khatamnya kita di Ramadan nanti, sebagaimana ibadahnya salaf ya, yang luar biasa di dalam Ramadan adalah berkali-kali khatam dalam tilawah Quran. Banyak targetan yang tidak tercapai, tarawih tidak sempurna, saum masih diisi dengan maksiat meskipun tidak membatalkan puasa gitu ya. Maka jangan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang merusak kesempurnaan ibadah kita di Ramadan tahun yang lalu atau yang lalu-lalu. Jangan terulang lagi di Ramadan besok ya. Paling tidak 3. Dari pelajaran hadis tentang 2 orang sahabat yang dimasukkan ke dalam surga lebih awal adalah yang ternyata Allah sampaikan ke dalam Ramadan usianya dibandingkan yang mati syahid lebih awal ya. Barakallahu fikum ahibati fillah, azani wa iyyakum. Maka pembahasan kita insyaallah akan lebih kepada hal-hal yang semoga menjadi sebab, sebagaimana ketika salat di antara kaum muslimin yang sama-sama masuk dalam barisan shaf berjamaah, sama-sama ikut takbiratul ihramnya imam sampai salam, disebutkan oleh hadis Nabi ada yang dapat pahalanya setengahnya, sepertiganya, seperempat, sampai tidak dapat pahala sama sekali pun bisa terjadi menimpa pada orang-orang yang berpuasa. Sama-sama puasanya bareng, mulai dari kapan? Terbit fajar ya, min tulu'il fajar, dari terbit fajar hatta ghurubatis syams, sampai terbenam matahari. Dimulai dari subuh sampai maghrib sama-sama orang-orang beriman berpuasa. Tapi pertanyaannya, pahalanya bisa beda atau tidak? Sangat bisa beda. Iya. Kenapa? Hadis dalam Sunan Tirmidzi yang sangat mengerikan kita. Iya. Yang ketika Nabi menyebutkan rubba shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak keadaan orang-orang yang benar-benar berpuasa, betul puasa, artinya nggak batal puasanya, tapi ternyata tidak ada bagian pahala dari saumnya tersebut kecuali hanya haus dan lapar saja. Kenapa bisa terjadi? Sebagian ulama menyebutkan puasa dia hanya khusus menahan dari pembatal puasa saja, terutama urusan perut dan kemaluan. Kan pembatal saum nggak jauh-jauh dari makan minum ya. Makan minum disengaja maksudnya. Kalau lupa ya lain lagi perkaranya ya. Yang penting ketika ingat, muntahkan, bersih-bersih mulut, lanjutkan saumnya. Yang kedua, kalau suami istri ya berhubungan intim.
Kalau yang masih single fighter, afwan ya, istilah kita apa? Onani gitu ya. Mengeluarkan cairan sperma dengan disengaja, jelas membatalkan saum. Kalau suami istri ya berhubungan intim di siang hari. Sampai ya Syekh Utsaimin menegaskan dengan disengaja. Muncul pertanyaan, emang kemungkinan bisa dua-duanya lupa? Ya bisa aja dua-duanya lupa, tapi kebangetan kalau suami istri sepaket lupa ya. Lupa dua-duanya lagi puasa hubungan intim gitu ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, yang namanya penyakit lupa bisa menimpa siapapun, bukan personal, bukan dua orang, rombongan semuanya Allah lupakan bisa jadi. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan berhubungan intim membatalkan puasa pun dengan keterangan apa? Mu'tamidan, dengan disengaja. Cek kita mah piraku atuh dua-duana poho gitu ya. Suami ngajak masa istri juga lupa, ayo pak gitu ya. Nyapek we 2 bulan berturut-turut gitu ya. Kafarohnya gitu ya. Tapi kemungkinan lupa bisa saja. Hadis yang menjadi warning dari Nabi tatkala ada yang benar-benar saum tapi nggak dapat pahala sedikit pun kecuali haus dan lapar ya. Ini membuktikan raihan pahala di antara kaum muslimin yang sama-sama 1 bulan penuh saum ya, full dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak melakukan pembatal saum, pahalanya bisa berbeda. Apa yang membedakan hal tersebut ya? Yang paling utama tetap kembali kepada amalan hati dan amalan dohir. Amalan hati, keikhlasan niat dalam ibadah tersebut. Amalan dohir, inilah yang kita sebut ikut contoh Nabi atau tidak, gitu ya. Makanya sebagaimana sholat kita mempelajari sifat sholat Nabi, maka saum pun kita mempelajari sifat saumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taibahibati fillah azakumullah ya. Adapun tentang keutamaan Ramadan, keutamaan saum ya, insyaallah ya antum bisa ngerojaah kembali ya melalui faidah-faidah ilmiah dari para asatidzah kita, kitab-kitab atau buku-buku ringkas yang kita pahami gitu ya. Tapi maka yang akan ana sempurnakan dalam majelis bersama antum ya, dalam rangka persiapan terbaik bagi kita untuk bekal Ramadan nanti. Yang paling penting salah satunya adalah ilmu ya. Kalau anak ketika ada yang merinci bekal-bekal terbaik berjumpa dengan Ramadan demikian, anak lebih cenderung mengumpulkan 3 poin tertinggi, 3 bekal terbaik ya, yang dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Yang pertama, persiapan terbaik adalah kasratud doa, perbanyak doa. Inti doanya kembali kepada 3 doa para salaf terdahulu ya. Apa saja doanya? Yang pertama, agar Allah sampaikan usia kita ke dalam Ramadan. Yang kedua, agar Allah beri taufik dan pertolongan ketika nanti di Ramadan kita bisa beribadah maksimal. Yang ketiga, agar semua ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah. Perbanyak doa ya. Betul, tadi kita hitungan 2 hari lagi ya, tapi bukan jaminan maksimal. Kalau Sya'bannya genap 30 hari berarti 2 hari lagi masuk ke 1 Ramadan. Kapan kita puasa? 1 Ramadan. Nggak usah tanggal 4 Maretnya ya. Pokoknya 1 Ramadan. Baru saja tadi, nggak tahu pengumuman dari mana, yang menunjukkan bukan jaminan dalam hitungan 2 hari semua selamat sampai ke dalam Ramadan. Barusan ada pengumuman kematian kayaknya. Ya, antum dengar gak? Antum tadi udah salat sunnah sudah selesai ya. Pengumuman ada kematian, nggak tahu sampai dari mana tuh pengeras suaranya sampai ke sini ya. Dari kampung berarti. Jelas sampai ke gitu ya. Innalillahi, diulang-ulang barusan tuh. Ada berita kematian ya. Maka doanya adalah sampaikan usia kita ke dalam Ramadan. Kemudian kita bisa ibadah maksimal di Ramadan dengan memohon taufik dan pertolongan Allah dan agar ibadah kita diterima. Yang kedua, bekal terbaik kata Syekh Abdul Razak adalah kasratul istighfar wat taubah. Perbanyak beristighfar. Ya. Terus perbanyak beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Semua dari kita paham di Ramadan nanti jiwa-jiwa mukmin yang paham tentang keagungan dan keistimewaan Ramadan pasti ingin benar-benar bisa, apa bahasa kita mah, gaspol lah ya. Ingin gaspol kencang ibadahnya nanti di Ramadan. Betul semuanya.
yang benar-benar paham tentang keistimewaan, kemudian dia beriman, dia berakal sehat dan ngaku banyak dosa tadi, di antaranya kegembiraan dia berjumpa dengan Ramadan akan dibuktikan dengan kesungguhan untuk maksimal ibadah di Ramadan nanti. Tapi semua dari kita paham, ikhwatal iman azakumullah, ternyata badan, kalau bahasa kita mah sering pakai apa? Nafsu gede, tenaga teu aya gitu ya. Nafsu mah besar, tenaga enggak ada. Sama orang yang berkeinginan ibadahnya kenceng tapi ternyata jiwanya lemah. Dan yang melemahkan jiwa kita untuk beribadah adalah efek dosa dan maksiat. Udah. Itu mah udah mutlak, kaidah mutlak ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan tidak ada penghalang terbesar yang menjadi sebab jiwa ini, badan mukmin ini lemah dalam ibadah kecuali dipastikan itu efek dosa dan maksiat. Iya. Makanya Ammar bin Qais juga berkata, selain yang tadi ya, perkataan beliau yang terkenal, siapa yang tidak berhasil diampuni di dalam Ramadan, kemungkinan besar tidak diampuni di bulan-bulan yang lainnya. Perkataan beliau yang lain juga apa? Man sholaha nafsahu qabla tuba liman sholaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntunglah bagi siapapun yang sudah berhasil memperbaiki diri sebelum masuk Ramadan. Dan di antara perbaikan diri yang terbesar adalah bertaubat. Ya, karena lagi-lagi bahkan sudah kita bahas dalam hadis-hadis arba'in ataupun Jami'ul Ulum wal Hikam, tatkala keterangan hadis sahih Nabi dalam sahih Muslim, efek dari dosa adalah menorehkan noda hitam pada hati kita ya. Kalau hati sudah tertutup dengan noda-noda hitam efek dosa dan maksiat, berat untuk melakukan ibadah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, efek keburukan dosa dan maksiat adalah melemahkan badan untuk beribadah. Makanya pernah anak kasih contoh di majlis bersama antum ya, hati-hati. Antum yang biasanya Allah mudahkan untuk sholat malam, tiba-tiba pada satu malam antum badan sehat, tidur pun awal, tapi ternyata bablas tidak bangun sholat malam. Maka yang pertama harus kita koreksi dosa apa yang kita lakukan sebelum tidur. Itu efek dari dosa, udah pasti itu. Udah pasti. Ya. Yang dengan sebab itu Allah sebetulnya sayang kepada kita ya. Ketika sekali Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pun ketika satu kali melakukan dosa, kata beliau, ternyata aku tidak bisa bangun sholat malam 40 malam. Terus kita mau merasa aman gitu. Ya. Tapi maka perbanyak istighfar dan bertaubat ya, karena kita ingin ibadah maksimal nanti di Ramadan. Penghalang terbesarnya adalah dosa. Nah, yang ketiga ini akan kita sempurnakan, kata Syekh Abdul Razak, persiapan terbaik adalah ikmal al-ilm, kesempurnaan ilmu ya, ilmu. Dan yang dikhususkan lagi oleh beliau ya ilmu hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di Ramadan nanti. Kalau yang wajibnya ya mungkin hanya seputar saum, ya salat 5 waktu sudah biasa kita lakukan ya. Di bulan Ramadan pun dia adalah wajib. Kemudian zakatul fitr atau zakat mal itu ya, yang hitungan haul dan nisabnya yang paling mudah karena biar sering diingatkan itu di Ramadan momennya gitu ya. Ada yang menghitung 1 tahun hijriah, haul 1 tahun, kepemilikan nisab, batas minimal untuk keluar zakat mal itu di Ramadan. Nah, itu kan perkara yang wajib. Ya. Dan juga hukum-hukum apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan kita bahas lebih terperinci dan ana nukilkan secara poin demi poin dari majalisu syahri Ramadannya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang persiapan kesempurnaan ilmu ya. Karena tadi ibadah akan banyak kita lakukan dan kita paham benar bahwasanya yang menjadi sebab keselamatan sebuah amal ibadah adalah benarnya tuntunan ilmu ya, tuntunan ilmu tersebut. Adapun Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, haibati fillah azzakumullah, menyebutkan dalam kitabnya tersebut apa yang menjadi bagian dari contoh sifat Nabi dalam berpuasa. Itu beliau lebih menyebutkan dengan istilah adab.
Kalau kita mungkin sunnah-sunnah puasa, tapi beliau lebih menyebutkan adabus siyam, adab-adab berpuasa. Poin penting inilah yang tadi sudah Anda sebutkan, yang bisa membedakan di antara dua mukmin sama-sama saum tapi pahalanya berbeda. Adab-adab ini, ya. Dan tentang adab-adab saum ini, beliau rahimahullah membagi menjadi dua. Yang pertama, adabus siyam al-wajibah, adab-adab saum yang sifatnya wajib. Ini wajib, ya. Apa saja adab ketika kita berpuasa yang sifatnya wajib? Intinya hanya terbagi dua bagian saja. Adab saum yang hukumnya wajib hanya ada dua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah ayyaquma as-shaimu bima aujaballahu ta'ala alaihi minal ibadatil qauliyati wal fi'liyah. Yang pertama adab saum yang wajib adalah seseorang yang sedang berpuasa wajib menegakkan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Seorang yang berpuasa menegakkan seluruh apa yang Allah wajibkan kepadanya dalam segala bentuk ibadah, baik ucapan ataupun perbuatan. Ketika itu perintah dari Allah yang sifatnya wajib, maka harus ditegakkan dengan sempurna. Dan tentang sisi adab yang wajib ini, yang pertama dalam sisi menegakkan atau mendirikan perkara yang Allah wajibkan kepada kita dalam segala bentuk ibadah, baik yang ucapan ataupun perbuatan. Kata beliau, wa min ahammiha as-salatul mafruḍah. Dan yang terpenting dari perkara yang wajib kita tegakkan sebagai adab kita ketika berpuasa adalah tetap sempurnakan pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Kenapa? Fenomena ini tidak bisa kita pungkiri. Ada ikhwan kita yang ketika puasa kemudian lalai dalam sholat 5 waktunya, ada. Yang dimaksud lalai ini kan apalagi bagi kita ikhwan, ya, yang masuk dalam sahun dalam surat Al-Maun, ya, yang alladzina hum an sholatihim sahun, gitu ya, yang dalam sholat mereka adalah sahun. Diantaranya apa? Ya, tidak memenuhi ketentuan sempurnanya sholat sebagai seorang mukmin laki-laki. Kalau mukmin laki-laki apa? Awal waktu, berjamaah, gitu ya, ketika tidak ada udzur. Hati-hati. Ada yang ketika saum alasannya sare begitu ya, salat fardunya sendiri, nggak ke masjid dengan berbagai alasan, padahal tidak ada udzur, ya, syaratnya tidak ada udzur, ya, maka hati-hati. Sampai dalam penjelasan beliau, sebagian ulama menegaskan siapa yang saum Ramadan tapi dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka saumnya batal. Kenapa? Alasan ulama tersebut adalah karena bagaimanapun sholat itu rukun Islam yang lebih agung daripada saum. Ya. Beliau membawakan pendapat tersebut, ya, dalam penjelasan di majlis Ramadan beliau, ya. Kenapa? Hadis utamanya adalah man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tertolak. Ini ulama yang berpendapat puasa tapi nggak sholat dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tidak sah saumnya. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang beramal tidak datang contoh dari kami. Sedangkan contoh dari Nabi, tatkala saum itu sholat tetap dijaga. Hati-hati, ya. Ada yang saum, ya, starting awal saja, sahurnya iya padahal sunnah, tapi subuhnya kesiangan, subuhnya lewat dari berjamaah, tidak di awal waktu. Naudzubillah. Duhur banyak yang telat juga sholat duhurnya, ya, dengan berbagai kondisi yang dianggap menurut dia lemah ketika berpuasa, ya. Yang paling penting adalah ibadah sholat dijaga, ya.
Kemudian juga di antara adab yang wajib, sisi yang kedua adalah orang yang berpuasa ayyajtani basaimu jami'a ma haramallahu wa rasuluh. Seseorang yang berpuasa wajib meninggalkan seluruh perkara yang Allah haramkan, yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ya, hati-hati nih. Ya. Sebagian dari yang Allah haramkan, yang Rasulnya haramkan tersebut ya jelas berarti dosa dan maksiat. Sebagiannya jelas-jelas ada yang membatalkan puasa, sebagiannya tidak membatalkan puasa tapi mengurangi dan bisa menghilangkan pahala. Ujung-ujungnya tadi hadis, berapa banyak yang berpuasa dia tidak mendapatkan bagian pahala dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Ya. Kata beliau di antara perkara yang haram yang wajib ditinggalkan ketika sedang berpuasa, ya, yang paling terbesar kata beliau di antaranya adalah al-kadzibu, dusta. Hati-hati, ya, karena terancam dengan hadis Nabi SAW, ya. Termasuk dengan malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fima ayyada ta'amu wa syaraba, hadis Bukhari, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, jorok, keji, dusta dan semisalnya, maka Allah tidak butuh terhadap apa yang telah dia tinggalkan dari makanan dan minuman. Saumnya enggak Allah butuhkan. Ngaku puasa tapi berdusta, bohong, ya. Hati-hati. Yang kata Aisyah, idza sumta ahadukum falyasum sam'ahu wa basaruhu wa lisanah. Tatkala salah seorang dari kalian berpuasa, puasakan juga mata, pendengaran dan lisan. Ya. Kata saya kemudian dusta yang pertama. Yang kedua ghibah, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini perusak-perusak nih. Ya. Kalau kita tidak ghibah, termasuk tontonan, tayangan-tayangan ghibah, berita-berita, ya, sudahlah, ya, tinggalkan, ya, hal-hal yang Allah haramkan tersebut, ya. Di antaranya juga, Anda nggak sebutkan dari terperinci, ya, karena waktu yang namimah. Namimah itu menukilkan satu perkataan yang lain kepada yang lain dibawa untuk memunculkan perselisihan, yang bahasa kita mah adu domba, ya, adu domba, ya, namimah. Kemudian juga diantaranya ghish, tipuan, ya, menipu dalam muamalah dalam bentuk apapun, hati-hati. Kemudian juga diantaranya, ini hati-hati, alat-alat musik, jangan, ya. Wajtanibul ma'azifa, ya. Dan seorang yang berpuasa wajib meninggalkan alat-alat musik. Kemudian juga diantaranya adalah lu'ab al-lagwi, permainan-permainan yang melalaikan. Sering kita nyebutnya ngabuburit, ya. Ngabuburit yang pakai apa gitu? Kocok, keluar dadu, jalan 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, naik, net, gitu, ya. Hati-hati, jangan biarkan anak-anak kita tuh. Sebagian ada yang nyentil koin, trek, masuk gitu. Apa tuh namanya? Hah? Karambol, karambol gitu, ya. Pokoknya begitulah. Ada yang mainin pion, satronji, catur gitu, ya, hati-hati. Ya, permainan yang melalaikan ataupun yang hukum asalnya boleh tapi sampai melalaikan padahal kita mau ibadah yang banyak gitu, ya. Habis waktunya nanti. Ya. Tapi maka tinggalkan, ya, hal-hal yang tadi. Jenis yang kedua, adab siam al-mustahabah, adab saum yang dianjurkan. Nah, ini bahasa kita mas sunnah. Sunnah berpuasa. Yang pertama sunnah berpuasa kata Syekh tentu saja yakni al-aklu fi akhiril lail, ay ta'khirus sahur. Mengakhirkan makan sahur, ya. Tentang makan sahur ini ada dua makna yang harus kita ketahui dari seluruh jalan-jalan hadis Nabi. Yang pertama tentang makan sahur ini, yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan makan sahur. Sampai kata Nabi apa? Walau biza'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Kadang 30 hari kita saum nih. Ada penyakit hinggap, malas makan sahur, ada.
Ada. Kemudian kalau sudah istrinya tidak punya kreasi masakan, aneka telur, ceplok, dadar, kecap. Ustaz itu sudah alhamdulillah Ustaz telur. Iya, tapi kreasi nggak apa-apa lah ya. Kalau antum punya istri ingin berkreasi masakan selama menu puasa, silahkan. Iya, silahkan. Antum tunjang. Butuh berapa biaya? Biaya ya betul. Mau semangat sahur semuanya, mama mau berkreasi, papa biayanya segini. Nggak apa-apa. Apalagi anak kita ada yang baru belajar puasa, pasti nanya, mas sahurnya apa? Itu lagi. Susah dibangunnya nanti. Coba ada menu yang baru, nggak apa-apa. Ya, selama tidak tabdir, tidak pemborosan, tidak israf, tidak berlebihan, nggak masalah, silakan. Yang Allah mudahkan ya. Yang pertama, jangan tinggalkan. Kata Nabi meskipun seteguk air. Yang kedua, dari makan sahur adalah sunnahnya diakhirkan ya. Pertama jelas sahur penuh dengan keberkahan. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam aktivitas sahur itu ada keberkahan ya. Yang Imam Nawawi menyebutkan ya, apa keberkahannya? Satu, mengikuti contoh Nabi. Dua, menyelisih ahlul kitab. Ahlul kitab puasa tidak? Puasa. Dalam Sunan Abu Daud kata Nabi, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara saum kita dengan saumnya ahlul kitab adalah makan sahur. Jangan disepelekan, makan sahur ini pembeda kita dengan ahlul kitab. Pertama sudah jelas ya, mengikuti contoh Nabi makan sahur. Yang kedua, menyelisih ahlul kitab. Yang ketiga kata Imam Nawawi, taqwiyatul badan li ta'ah, menguatkan badan untuk taat. Anak tanya, di antara kita ada enggak yang kuat berpuasa tanpa sahur? Ada? Ada, tapi kita bukan kuat-kuatan, ini ibadah. Iya. Apalagi makan sahurnya didahulukan jam 3 makan, yang enggak makan aja kuat, itu ya. Tapi ini dalam rangka mengikuti contoh Nabi, sunnah Nabi di sini. Tetap makan sahur dan diakhirkan. Dan batasan diakhirkan ya tentu saja sampai berhenti ya ketika masuk waktu sholat subuh, fajar shadiq ya. Yang dalam riwayat disebutkan Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit berdialog tentang durasi makan Nabi ketika sahur. Kata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yani qadra qiraati khamsina ayah. Jarak Nabi makan sahur sampai waktu subuh itu seperti durasi membaca sekitar 50 ayat pendek. Di dalam sifat sholat Nabi, salah satu contoh sesuai dengan sholat Nabi, kalau sholat subuh itu adalah surat pilihan setelah Al-Fatihah, membaca surat yang sekitar 50 ayat. 20 menit selesai lah. 20 menit kan kita cukup makan sahur ya. Kalau aktivitas inti makan 20 menit cukup ya. Bisa nambah juga, ngemil juga, ngopi dulu gitu ya. 20 menit cukup lah. Ya. Jadi itu batasan Nabi. Intinya mengakhirkan. Kenapa? Di antaranya hikmahnya kata Imam Nawawi, lebih menjaga sholat subuh kita terpelihara. Coba yang sahur makan jam 3, jam 4 meletet deh ya tuh. Iya, meletet deh, dikalahkan rasa kantuk. Lama banget sih subuh, lah ente bangunnya jam 3. Kecuali mau sholat malam lagi ya silahkan ya. Ingat ya, nggak ada larangan ya. Yang sudah ikut tarawih bersama imam sampai witir, sudah subuh ya? Sudah subuh, sudah maghrib ya? Masya Allah. Ini gimana? Adzan dulu atau adzan dulu? Tabiah. Tadi intinya makan sahur tetap jaga dan diakhirkan. Di antara faedahnya adalah menjaga kita sholat 5 waktu. Karena nunggunya nggak terlalu lama kalau diakhirkan. Yang kedua sunnah Nabi adalah tentu saja, kalau sunnah yang kedua ini nggak perlu dijelaskan. Dari seluruh sunnah yang paling terjaga poin 2 ini, yakni menyegerakan berbuka. Ini mah semuanya mengamalkan sempurna ini. Enggak ada yang nunda-nunda buka ya. Enggak ada yang kesel mau adzan pas waktu, ada yang kesel gitu. Ente emang geus adzan, saya pengen bukanya nanti isya. Enggak ada lah. Yang ada mau adzan telat dikit ke diomelin dia. Mau adzan belum adzan dicariin gitu. Barangkali dia keantengan buka duluan poho adzan gitu ya. Nah, ini berbuka. Memang jaminan dari Nabi jelas, hadis Sahih Bukhari ya. La yazalun nas bil khairi ma ajalul fitr. Manusia akan terus terjaga dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka ketika saum. Maksud menyegerakan berbuka adalah ketika sudah masuk waktu pasti maghrib, sudah, jangan dinanti-nanti lagi. Ini pun pembeda saum kita dengan ahlul kitab. Dulu ahlul kitab berbukanya adalah kalau lihat bintang gemintang sudah jelas terlihat di langit. Kalau mendung gimana Ustadz? Ya dari tadi ya itu nggak ada bintang ya. Ya.
Karena kalau bintang itu jelasnya itu sudah lebih malam, bukan pas maghrib. Kalau kita pas maghrib, kata Nabi, matahari ini muncul dari arah sini, nunjuk ke timur. Dia terbenam di arah sana, nunjuk ke barat. Kata Nabi, kalau bulatan merahnya sudah jelas tidak ada, berbukalah kalian. Maksudnya kalau kita nggak ada suara adzan gitu ya, lagi di mana tapi lihat matahari terbenam sudah sempurna, sudah buka saja. Jadi menyegerakan makan berbuka ya. Adapun keterangan Nabi ya memang sunnahnya dengan rutob, kurma yang basah ya. Kalau nggak ada tamar, kurma yang kering. Kalau nggak ada, kata Nabi, silakan dengan minum air. Adapun slogan berbukalah dengan yang manis bukan dalil itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang manis, itu karena glukosa lebih diserap cepat menjadi energi bagi kita yang setelah seharian fasting ya, berpuasa gitu ya. Dan kurma, wow, itu cepat mengembalikan energi kita ya. Dan Nabi menunjukkan, kata Anas bin Malik, Nabi langsung berbuka dan menunda untuk sholat maghrib. Ya kalau dengan kondisi kita sekarang kan ada timer lah ya, ada jeda iqomah gitu ya. Dan usahakan hanya sebatas, kalau bahasa kita takjil, membatalkan aja. Kalau makan beratnya nanti ya, karena kita tetap akan ikut ya takbiratul ihramnya imam dalam salat maghrib berjamaah. Kemudian yang ketiga, sunnah Nabi kathratu tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Quran. Ini sudah contoh-contohnya banyak ya. Imam Syafi'i 60 kali khatam, Utsman bin Affan tiap hari khatam, 2 hari khatam, masuk ke 10 hari terakhir 1 malam sekali khatam gitu ya. Pokoknya perbanyak ya membaca Al-Quran ya. Yang kedua, kathratu doa wa dzikir, perbanyak. Yang keempat, perbanyak doa dan zikir. Yang kelima, tingkatkan kedermawanan, sedekah, infak, memberi makanan, berbuka ya, dan seterusnya. Yang berikutnya, sempurnakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai kalau nggak ada udzur. Ingat ini. Ingat ya, sudah jangan lagi memperselisihkan mau 11 mau 23. Kalau kita sudah bermakmum di belakang imam tersebut, ikut sampai witir kalau nggak ada udzur. Kecuali antum mungkin bagian malam, kalau ikut 23 akan telat jam kerja, ya enggak apa-apa. Kalau nggak ada silakan. Aduh, ternyata imamnya 23, udah nggak usah diperselisihkan. Kalau antum sudah bermakmum di belakang dia, jangan keluar di rakaat yang ke-8, salam rakaat ke-8 jangan. Ini salah. Sudah. Karena intinya ulama sepakat sholat malam itu, sholat malam kita di Ramadan adalah tarawih. Sedangkan sholat malam termasuk kategori sholat sunnah mutlak, tidak ada batasan rakaatnya. Meskipun yang dicontohkan oleh Nabi benar 11 rakaat, tapi bukan berarti tidak boleh yang lebih dari 11 rakaat tersebut. Sampai ulama menyebutkan kepada kita pilihannya cuma 2. Kalau rakaatnya lebih sedikit, bacaannya lebih panjang. Iya. Kalau bacaannya pendek, perbanyak rakaatnya begitu. Tapi jangan yang banyak rakaatnya lebih cepat daripada yang sedikit rakaatnya. Ini bingung ini. Kalau lebih banyak rakaatnya lebih pendek, lebih cepat ya. Jadi ikut bersama imam sampai witir ya. Karena hadis Abu Dzar, kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba kunutul lailah. Siapa yang sholat bersama imam, ini konteksnya tarawih. Siapa yang ikut sholat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai witir maksudnya, kutiba lahu kunutul lailah, dicatat baginya pahala seperti sholat semalam penuh. Adapun nanti ente mau sholat lagi nggak masalah. Yang penting la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Gak usah witir lagi nanti ya. Kalau sebelum sahur bangun awal mau sholat malam lagi ya enggak masalah. Kalau mau cukupkan sudah bersama imam, kalau sudah pahala 1 malam penuh ya enggak masalah ya. Kemudian nanti 10 hari terakhir berburulah Lailatul Qadar untuk melalui ibadah itikaf. Berburu Lailatul Qadar melalui ibadah itikaf ya. Kemudian juga diantaranya yang ada kelebihan harta, silahkan ya jika ingin umroh Ramadan ya. Karena umroh di Ramadan kata Nabi sama seperti berhaji bersamaku, sempurna dan sempurna. Allah taala bisawab. Ini saya bisa Anda sampaikan dari kesempurnaan majelis kita pada sore hari ini menjelaskan tentang bekal Ramadan dengan beberapa hal-hal yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian pertanyaan nanti di majelis atau di majelis kecil? Pertanyaan di mana? Di sini atau di sana? Di sini. Di sini apa? Di sini ditutup atau enggak? Cukupkan dulu. Atau ada pertanyaan? Atau adzan dulu ini gimana ini? Sudah masuk soalnya. Panitia gimana panitia? Adzan dulu. Kalau adzan dulu terus pertanyaan ya Anda enggak tutup majelisnya. Kalau setelah adzan ditutup ya sudah selesai. Anda tutup sekarang. Gimana ini? Panitia? Ada yang nanya? Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan.
Atau mau adzan dulu? Gimana? Enggak ada. Ada yang nanya? Ada di belakang. Patah sih. Iya. Iya. Taib ya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Taib, barakallahu fiik ya. Di antara rincian adab yang tadi kita bahas dalam sisi perkara yang wajib untuk kita tinggalkan karena Allah dan Rasulnya haramkan adalah berkata dusta. Ya, dalam satu riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya berdusta diperbolehkan dalam 3 keadaan. Di antara dustanya seorang suami kepada istri dalam rangka romantisme rumah tangga gitu ya. Engkau cantik seperti rembulan, padahal rembulan kalau dilihat dari dekat karadak gitu. Masakannya enak, padahal kurang apa, kurang ada seterusnya gitu ya. Kemudian juga untuk menyelamatkan jiwa ya dari kedoliman ataupun ketika peperangan. Salah satunya adalah ketika peperangan, siasat strategi ya. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib ya, ketemu dengan duel 1 lawan 1. Dulu peperangan ada fase duel 1 lawan 1 dulu sebelum pasukan lawan pasukan ya. Makanya di antara dalam sebuah riwayat ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan musuh dari Romawi tinggi gede-gede gitu ya. Kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib berbalik badannya kemudian berkata, aku tidak akan berperang, aku tidak akan bertempur ya melawan 2 orang gitu. Kan tubuhnya gede, hitungannya 2 maksudnya gitu. Maka tatkala si wakil Romawi ini berbalik badan, dianggap dia ditemani ngadepin Ali gitu ya, dianggap berdua gitu. Maka tatkala dia menoleh ke belakang, kemudian disabet oleh Ali bin Abi Thalib dan matilah dia. Maka peperangan itu adalah penuh dengan tipuan gitu ya. Maka diperbolehkan ya berdusta ketika peperangan dalam rangka strategi ya. Taib. Bagaimana dengan hal ini? Kalau ternyata di bulan Ramadan tidak terhindari ada peperangan. Nyatanya memang dalam sirah saja perang pertama Badar ada di bulan Ramadan ya. Maka bolehkah tatkala tersebut berdusta padahal kaum muslimin sedang berpuasa? Maka dalam kaidah hadis menyatakan bahwasanya kaidah khusus ya itu lebih didahulukan daripada kaidah umum. Umumnya berdusta tidak boleh dalam hadis Nabi ya. Tapi kemudian ada pengkhususan dalil kecuali dalam 3 keadaan. Makanya dalam kaidah pendalilan bahwasanya dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil umum. Artinya dia pengecualian gitu ya. Maka ya memang dalam peperangan ya boleh berdusta meskipun ketika sedang berpuasa. Kalau tidak terhindarkan ternyata qadarullah terjadi peperangan saat kaum muslimin berpuasa dalam rangka strategi, berdusta tidak dipermasalahkan dan tidak termasuk jatuh pada perkara-perkara yang tadi bisa haram ya dilakukan ketika orang sedang berpuasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali kepada kaidah pendalilan, dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil umum ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Baik, tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan majlis sore hari ini. Kembali kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan usia kita ke dalam bulan Ramadan ya, dan tetap ya insyaallah ya kita mengikuti keputusan pemerintah untuk awal masuk Ramadan dan berhari raya nanti, dan semoga ketika kita hadir dalam Ramadan Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa beribadah dengan maksimal, dan semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir pesan ana, 1, jangan remehkan amal kebaikan. 2, jangan menunda-nunda amal kebaikan nanti di Ramadan. Yang ketiga, usahakan bila amalan tersebut bisa sembunyikan ya. Semoga ini menjadi penyempurna amal-amal ibadah kita ketika Ramadan nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.